Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nama saya Muhammad Rizky dari kelas E dengan NIM 242480. Di sini atau di video ini saya akan merangkum materi kuliah pemrograman web dari pertemuan 1 sampai 16 melalui proyek aplikasi buku tamu. Di awal perkuliahan kita mempelajari lingkungan kerja web, menginstal WAM server atau XAMPP sebagai local server, serta menggunakan text editor untuk menulis sintaks dasar PHP seperti variabel, tipe data, konstanta, operator, kondisi if-else, dan perulangan. Pada materi array dan objek, data buku tamu yang diambil dari database MySQL dikonvert menjadi bentuk array asosiatif menggunakan fungsi MySQL fetch assoc atau yang ini ya. Ini data dalam array ini kemudian di log menggunakan perintah while agar bisa tampil secara dinamis di dalam tabel HTML. Memasuki pertemuan ke-7 dan setelah UTS, kita mempelajari form handling menggunakan berbagai komponen seperti text area serta pembuatan form login menggunakan session dan cookies. Implementasinya ada pada file tambah PHP dan edit PHP. Ketika form disubmit dengan metode post, datanya ditangkap oleh PHP. Untuk keamanan, kita menerapkan materi penanganan string berupa fungsi HTML special cars tutup kurung agar aplikasi terhindar dari celah keamanan. Selain itu, di setiap halaman utama seperti indeks PHP, kita menyertakan out check PHP berbasis session untuk membatasi hak akses sesuai materi lembar monitoring. Sistem memisahkan query antara admin yang bisa memonitor semua data dan user biasa. Mengenai alur kerja sistem, dikarenakan adanya kendala teknis pada web server localhost, saya akan membedah logika fungsi CRUD-nya secara mendalam langsung dari struktur kode program. Yang pertama adalah fungsi read atau pada file index PHP ini. Di bagian pertama yang saya blok ini, yang ini, sistem melakukan pengecekan hak akses atau role user yang sedang login. Jika yang login adalah admin, maka query akan mengambil seluruh data dari tabel buku tamu. Namun, jika yang login adalah user biasa, query akan disaring menggunakan klausa where user ID, sehingga user tersebut hanya bisa melihat datanya sendiri. Selanjutnya di bagian tabel HTML ini, yang ini data hasil query diproses menggunakan perulangan while dan fungsi MySQLi fetch assoc. Logikanya, fungsi ini mengubah baris data database menjadi bentuk array asosiatif, lalu dicetak secara dinamis ke baris tabel hingga semua data selesai ditampilkan. Oke, yang saya blok ini berikutnya adalah fungsi create atau tambah data yang berada pada file tambah PHP ini. Alurnya dimulai ketika pengunjung mengisi form dan menekan tombol simpan menggunakan metode post. Dapat kita lihat di baris yang saya sorot ini, saya menerapkan fungsi HTML special cars pada variabel nama, instansi, dan keperluan. Fungsi ini sangat krusial untuk aspek keamanan aplikasi karena bertugas menyaring karakter-karakter khusus agar sistem aman dari celah serangan XSS atau cross-site scripting. Kemudian di bagian bawah yang ini,
Saya blok ini sistem secara otomatis merekam tanggal hari ini menggunakan fungsi date serta mengambil user ID dari session. Data yang sudah valid tersebut langsung dimasukkan ke database melalui perintah query atau insert into. Lalu sistem melakukan redirect kembali ke halaman utama indeks PHP. Fungsi ketiga adalah update atau edit data pada file edit PHP. Logika pertamanya itu dimulai pada baris ini, yang kelima sampai ketujuh, yaitu menangkap parameter ID dari data tamu yang dipilih menggunakan metode get melalui URL. ID ini langsung digunakan untuk menjalankan query select where ID, guna mengambil data lama tamu tersebut dari database agar otomatis muncul di dalam form input halaman edit. Ketika user selesai mengubah data dan menekan tombol update, ini. Ketika user selesai mengubah data dan menekan tombol update, maka baris kedua query update ini akan dieksekusi perintah ini. Maka baris kode query update ini akan dieksekusi. Perintah ini akan memperbarui nilai kolom nama, instansi, dan keperluan pada database secara spesifik hanya pada baris data yang memiliki ID yang cocok. Terakhir adalah fungsi delete atau hapus data. Jika kita perhatikan pada file index PHP, di bagian tombol aksi hapus yang ini, logikanya adalah sebagai sistem pengaman interaktif agar browser memunculkan kotak dialog konfirmasi terlebih dahulu sebelum proses hapus dijalankan. Untuk menghindari ketidaksengajaan, jika user memilih tombol OK pada konfirmasi tersebut, sistem akan melemparkan parameter ID ke file hapus PHP yang ini. Di dalam file ini, perintah query delete from buku tamu where ID dijalankan untuk menghapus data secara permanen dari database, dan setelah berhasil, halaman akan langsung dialihkan kembali ke halaman utama indeks PHP ini. Kesimpulannya, seluruh materi dari pertemuan 1 hingga 16, mulai dari dasar PHP, penanganan form, session keamanan, hingga manipulasi database, telah sukses diimplementasikan. Terima kasih atas bimbingannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.